Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kalvin Official bersama saya tentunya Uki. Ini ada sebuah video terbaru yang mungkin kalian boleh reaction dan tulis di kolom komentar. Videonya seperti apa? Yuk kita lihat guys. Kalian lupa 2013 kalian pernah menyiksa seorang anak di bawah umur untuk mengakui sesuatu yang tidak sebenarnya sehingga dia divonis hukuman mati. Kalian lupa? Apakah kasus Vina ini bakal seperti kasus ini? Yang belum tahu, ini kasus Yusman Telambanua, seorang anak 16 tahun dari Medan. Yusman Telambanua ini tidak punya KTP, tidak punya identitas, makanya polisi pengen buat anak ini dihukum seberat-beratnya. Dia disiksa habis-habisan untuk mengakui umurnya 19 tahun. Padahal Yusman ini udah bilang, "Pak, umur saya ini 16 tahun, Pak." Polisi nggak peduli, disiksa habis-habisan supaya mengaku umurnya 19 tahun. Yusman komplain ke jaksa, "Pak Jaksa, umur saya 16 tahun." Pak Jaksa kemudian komplain ke polisi. Kemudian polisinya malu akhirnya polisi balik lagi ke Yusman, disiksa habis-habisan supaya mau mengakui bahwa umurnya adalah 19 tahun. Bukan hanya itu, Yusman dipaksa, disiksa habis-habisan untuk menandatangani BAP. Karena pengakuan Yusman ini, akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Kasus ini bisa terungkap karena Yusman Telambanua itu sering beribadah ke gereja yang ada di penjara. Dia curhat kepada pendetanya bahwa saya ini umurnya masih di bawah umur, Pak Pendeta. Saya ini tidak pernah menghilangkan nyawa seseorang, tapi saya dihukum seberat-beratnya. Pendetanya tersentuh, dia yakin kalau Yusman tidak layak untuk dihukum mati. Kemudian pendetanya ini curhatlah ke aktivis kontras, aktivis Komisi Orang Hilang dan Tidak Kekerasan kalau nggak salah. Kemudian aktivis kontras ini langsung datang ke tempat Yusman, menaikkan kembali kasus hukum ini, lakukan PK, peninjauan kembali, mengambil sampel gigi dari Yusman untuk diuji ke laboratorium, dan terbukti bahwa umurnya adalah 16 tahun. Dan terungkaplah di sana kenapa dia bisa berumur 19 tahun di BAP, karena dia disiksa habis-habisan oleh kepolisian, dadanya dipukul pakai balok sehingga ada luka biru, karena dia tidak mau ikut rekonstruksi. Setiap satu pertanyaan yang diajukan kepolisian itu diiringi dengan satu pukulan. Kalian itu polisi apa hero Mobile Legends sih? Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ada 4 DPO yang belum tertangkap. Udah 5 tahun belum tertangkap, tapi nggak tahu udah ketangkap atau belum di 2024. 2017 itu terhitung udah 5 tahun belum tertangkap. Sementara 4 DPO ini adalah pelaku yang sesungguhnya dan belum tertangkap. Akhirnya Mahkamah Agung menarik kembali putusan hukuman mati Yusman Telambanua dan membebaskan dia setelah 5 tahun di penjara. Yusman Telambanua sudah menjalani hukuman 5 tahun di penjara dalam keadaan khawatir bahwa dia akan dihukum mati setelah 5 tahun lagi. Karena 10 tahun setelah dia menjalani hukuman penjara, dia akan dieksekusi. Itu peraturan di Indonesia kan. Bayangkan, seandainya Yusman Telambanua tidak pernah curhat ke pendetanya tidak pernah curhat ke aktivis kontras, hilanglah nyawa seorang anak yang tidak layak dihukum mati, yang masih punya masa depan, umurnya masih 16 tahun, punya impian, bisa saja dia berjasa untuk negara ini, tapi karena kalian, oknum-oknum kepolisian yang membuatnya dihukum mati. Apakah kalian pernah lihat Satpam BCA ngiklan di TV? Kalau saya tidak bakal mintain duit siapapun yang datang ke bank. Apakah rakyat takut ke bank karena bakal dimintain duit sama Satpam BCA? Gak ada. Tapi apakah ada rakyat yang takut ke polisi karena bakal dimintain duit? Bapak tanya sendiri. Kami percaya dengan instansi Polri karena kami butuh Polri di negara ini. Menurut pendapat kalian gimana nih? Polisi menolak lupa kasus Yusman Telambanua dari Medan. Apakah kasus ini akan seperti ini guys? Akan sama kasusnya ya? Mungkin kalian yang belum tahu kasusnya Yusman Telambanua dari Medan ini, kalian bisa cari di Google atau dibaca di Google maksudnya, atau di tonton videonya di YouTube banyak mungkin ya. Aku juga baru tahu nih, dan aku mau mungkin akan melihat nih kasusnya akan seperti apa nih endingnya. Nah kan, dari sini apakah Peggy Setiawan akan lepas apa enggak, dan para 7 pidana atau 8 pidana yang lain namanya akan baik lagi atau enggak nih. Ini sih dari ulahnya Rudy Anong ya. Benar-benar saya mah udah apa ya, 100% nih dalangnya adalah Rudy Anong dan atasan-atasannya nih guys ya. Sampai saat ini dia pun ya bersama Pak RT dan yang lain-lain menghilang, Aib juga menghilang gitu ya. Entah sampai kapan Pak, kalau Bapak seperti ini terus, rakyat apa ya guys ya, rakyat bakal nggak akan percaya lagi sama ini. Kalau nggak percaya gimana guys? Apakah kalian akan gimana guys? Nah, saya mau nanya nih ya, seandainya nanti kan tanggal 20 besok ya, tanggal 24 Juni nih, kalau si Peggy Setiawan ini tetap bakal sebagai pelaku utamanya nih, polisi tetap, apalagi si Rudy Anong tuh pengen banget ya Peggy Setiawan sebagai pelakunya, padahal CCTV dan itu nggak ada guys. Nah, seandainya itu terjadi,
gimana nih? Kalian akan melakukan apa? Akan melakukan demo atau akan melakukan hanya diem saja, hanya ya sudahlah kayak gitu. Namanya juga hukum Indonesia. Apakah kalian akan melakukan seperti itu atau gimana nih? Tulis di kolom komentar. Seandainya ya si Peggy ini tetap dinyatakan bersalah dan dipenjara gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Apa yang akan kalian lakukan nih? Tulis di kolom komentar. Nah, ini ada sebuah video lagi guys. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Lawan, ini maksudnya apaan Pak? Kamu 13 tahun berani ngelawan polisi? Berani kan saya dipukul duluan sama polisi. Kamu Kata ngelawannya polisi, gimana, saya Pak? ngebunuh orang. Saya ngebunuh dari mana? Saya nggak ngebunuh. Kata polisi, itu yang tadi pagi di kolong jembatan ada korban banyak tusukan, kamu kan yang ngebunuh. Lalu saya bilang begini, Kak, saya kagak ngebunuh Pak, saya nolongin, saya beli nakwa. Saya ngebunuh gimana? Kok saya ngebunuh orang saya nolongin kok? Ya langsung saya ditonjokin, Mat Fikri juga diplastikin, ditonjokin tuh polisi. Nah, dari sini sudah jelas ya. Kan kemarin kan ada ya si Sandi ya, Sandi itu saya ingat namanya Sandi, Polri Sandi yang bilang Sakatatal itu adalah berbohong karena polisi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ini buktinya guys, banyak banget bukti-bukti korban salah tangkap yang disiksa di gini. Ini buktinya guys. Gak hanya Sakatatal, berarti Sakatatal pernyataannya tuh benar gitu ya. Gak hanya salah ngomong gitu ya, apalagi dia pernah ditangkap, dia ada trauma, nggak mungkin dia berani speak up seperti itu, karena kalau dia salah ngomong kan pasti akan dihukum lagi guys. Tapi di sini si Sakatatal berani speak up karena dia tahu, dan dia berani karena dia tahu kalau dia tuh benar gitu, nggak pernah melakukan hal kejahatan seperti itu guys. Sampai jam 11 malam dibawa ke Polda Metro Jaya, langsung dibawa ke ruangan kayak kecil gitu Kak, dilakbanin sini saya lakbanin, disetrumin. Tuh sama kan disetrum juga tuh. Disetrum sama polisi, suruh ngaku. Kan saya di situ belum ngaku. Pakai apa di situ? Kayak alat bulat panjang, setrumin belakang badan. Akhirnya saya dibawa udah ke Polda. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Dari sini sudah jelas bahwa Sakatatal tidak pernah berbohong, dan kemudian banyak kan foto-foto yang 6 foto pidana yang mukanya babak blur itu guys. Apakah itu editan? Gak mungkin kan? Kenapa sih Pak Sandi dan Pak ini? Gimana nih guys? Apakah kalian akan melakukan seperti apa nih kalau kalian tahu seperti ini guys? Apakah hanya diam saja ataukah hanya berdoa saja? Ya udahlah gitu, pasrah gitu. Kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kalau misalnya maaf kalau banyak kekurangan dalam video ini, dan kalau kalian mau membahas kasus apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Miris banget sih menurut aku ya, kepada siapa lagi rakyat, apalagi rakyat kecil ya, untuk meminta perlindungan gitu ya. Sedangkan penjahat yang sesungguhnya adalah penjahat yang berseragam guys ya. Banyak yang netizen yang bilang gitu ya, penjahat yang sesungguhnya adalah penjahat yang seragam ya. Bahkan maaf ya, yang mafia-mafia narkoba pun pasti ada ya berbagi hasil sama kayak orang-orang kayak gini guys, orang-orang yang berseragam gitu ya. Nggak mungkin kan, makanya mereka masih berkeliaran di mana-mana. Bahkan banyak berita-berita kalau oknum begitu kan banyak yang pemakai juga guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Terima kasih sudah mampir, dan jangan lupa bantu subscribe ke Calvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.